سبيل الدموع سبيل مريح. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama senantiasa kita memanjatkan rasa puja dan rasa puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari yang bahagia ini dalam suasana cukup tenang dan damai kita sama-sama telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama telah diberikan satu nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman wal Islam. Nikmat iman merupakan pegangan hidup kita, adapun nikmat Islam merupakan jalan hidup kita. Kemudian nikmat sehat wal afiat, nikmat keselamatan dan juga nikmat panjang umur. Mudah-mudahan saja seluruh nikmat-nikmat tersebut yang kita telah dapat dari Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya untuk berbakti dan mengabdi, sekaligus kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa dengan sebenar-benar takwa. Dan dengan nikmat itu pula akhirnya pada siang hari ini, walaupun urusan dunia kita sangat begitu sibuk, akhirnya kita bisa melangkahkan kaki kita, meluangkan waktu kita untuk sama-sama menuju ke tempat yang mulia ini, Masjid Jami'al Muhsinin, dalam rangka taqarrub ilallah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan saja seluruh rangkaian amal ibadah kita, baik yang belum, sedang, maupun yang telah kita kerjakan, termasuk saum kita pada hari ini, saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan saja kita sebagai pengikutnya dengan harapan kelak mendapat syafaat utma di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita sekarang telah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Tepatnya sekarang kalau nggak salah tanggal 23 Ramadan tahun 1444 Hijriah. Berarti beberapa hari lagi atau sebentar lagi kita akan bertemu merayakan hari kemenangan kita, hari kemenangan umat Islam, yaitu hari raya Idul Fitri. Semoga saja puasa kita di tahun ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa dapat membimbing kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita akan mendapat predikat Idul Fitri, kembali suci seperti bayi yang lahir dari dalam kandungan ibu kita. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita bicara masalah saum atau puasa, memang saum ini, puasa ini ibadah yang lain daripada yang lain-lain yang kita kerjakan. Seluruh ibadah yang Allah perintahkan kepada kita semuanya adalah untuk kita, kebutuhan kita, keperluan kita. Allah suruh salat, salat untuk kita. Allah suruh zakat untuk kita. Allah suruh sedekah untuk kita. Allah suruh haji pun untuk kita, keperluan kita. Tapi kali ini puasa saum Ramadan ini, kata Allah, untukku, bukan untuk kita lagi. Di mana Allah telah jelaskan dalam hadis qudsi yang berbunyi, saumuli wa ana ajibihi, puasalah untukku, aku yang berikan pahala buat kamu. Itulah kiranya saum ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita bicara masalah puasa atau saum, tujuan puasa adalah setiap tahun diulang-ulang kita tunaikan. Tiap Ramadan kita puasa, tiap Ramadan kita puasa istimrar, berulang-ulang terus. Tujuannya apa sih? Satu, tujuannya adalah yang pertama kali supaya kita menjadi orang-orang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang mana kira-kira? Tentunya takwa yang hakka tuqatih, takwa yang sebenar-benar takwa. Di mana Allah jelaskan dalam surat 3 Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa.
Takwa adalah takwa yang sebenar-benar takwa, bukan takwa yang pakai tempat. Mungkin di antara kita kebanyakan manusia, kebanyakan termasuk saya barangkali, takwa kita kadang-kadang masih pakai waktu, masih pakai tempat. Contoh saja di bulan Ramadan ini, kita takwa kita yazidu, meningkat takwa kita ini. Maghrib, isya, subuh bisa jamaah, bahkan tarawih bisa jamaah sama-sama, tadarusan bisa jamaah bersama-sama, bahkan banyak pula yang sampai khatam di bulan Ramadan ini. Tapi setelah Ramadannya usai meninggalkan kita, kadang takwa kita wayan kusu berkurang, bahkan berkurang sama sekali. Yang tadinya kita bisa jamaah setiap hari 5 waktu, akhirnya kita banyak yang tidak jamaah. Maghrib kita suka nggak jamaah juga, isya pun, subuh pun demikian. Yang tadinya sering baca Quran di bulan suci Ramadan, tapi di luar Ramadan karena takwanya menurun, akhirnya baca Qurannya pun jarang-jarang. Nah inilah yang Allah katakan hakku tuqatih wa Ramadan, atau di bulan Ramadan tetap takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid takwa, di luar masjid pun takwa. Di rumah takwa, di luar rumah pun takwa. Yang Allah katakan hakku tuqatih, takwa dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ayat berikutnya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sangat pendek namun sangat tegas Allah beritakan kepada kita. Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba manusia. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa Allah sampai katakan demikian? Jangan engkau mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan Islam. Karena manusia apabila dia meninggal dunia nanti tanpa Islam mengiringi dia, maka hidupnya akan rugi selama di akhirat nanti. Nah, kalau kita udah meluk agama Islam seperti kita sekarang ini, apa sih yang dijanjikan Islam kepada pemeluknya? Jadi yang pertama kali adalah Islam tidak hanya menjanjikan kepada pemeluknya untuk bahagia di akhirat saja. Islam tidak pula hanya menjanjikan kepada kita hanya untuk bahagia di alam barzah saja. Islam tidak pula hanya menjanjikan kepada kita untuk bahagia masuk surga saja. Kan tetapi justru yang pertama kali Islam menjanjikan kepada kita adalah hidup bahagia di dunia ini dulu kita kejar. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kami di dunia ini dan berikanlah kebahagiaan kami di akhirat nanti, dan bebaskanlah kami dari api neraka. Itulah yang pertama kali kita minta kepada Allah adalah surga. Pertama kali adalah yaitu bahagia di dunia dulu, kemudian baru akhirat. Sidang Jumat rahimakumullah. Untuk mencapai itu bagaimana caranya? Agar kita dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat pun dapat. Apa yang kata Imam Ghazali? Kata Imam Ghazali, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Kita harus bahagia dunia dan bahagia pula akhirat nanti. Apa jawabnya? Cuma 2 kuncinya yang harus kita pegang. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah takwa. Iman yang mana? Iman yang sesungguhnya, bukan iman dalam mulut saja, dalam bibir saja, tapi iman sesungguhnya. Takwa yang mana? Yang kedua, takwa yang sebenarnya takwa kata hak atau kuat, bukan takwa yang musiman. Nah, kalau ini kita telah pegang kedua-duanya, iman yang baik, takwa yang benar, insya Allah hidup kita di dunia ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke negeri akhirat nanti. Di mana Allah telah terangkan dalam surat 63 At-Talaq yang berbunyi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Allah. Apabila kalian bertakwa kepada kata Allah, aku akan kasih makhraja. Apa itu makhraja? Jalan keluar bagi kita. Loh, kenapa kok makhraja untuk orang takwa? Penting ini rupanya. Karena apa? Kita sebagai manusia hidup tentunya punya banyak problem, punya banyak masalah. Baik masalah rumah tangga, masalah kepada anak dan istri, masalah kesehatan, masalah bisnis, masalah pekerjaan. Kalau kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah semua itu akan mudah ada solusinya karena mendapat makhraja dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, kata Allah, dan akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini yang kedua keuntungannya orang yang takwa di dunia. Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga kata Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa hanya berserah diri kepadaku, bertawakal kepadaku, lam yad wa lam yulad, bergantung kepadaku, maka kata Allah ini yang paling enak, fahuwa hasbuhu, aku cukupi kebutuhannya, aku cukupi keperluannya. Itulah 3 untuk orang-orang takwa di dunia ini. Secara
pribadi. Jadi secara Quran Allah kata yang pertama adalah Allah berikan makhraja, jalan keluar untuk problem yang dihadapinya. Yang kedua, rezeki yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga kata Allah, fahwasbuhu, aku cukupi keperluannya, aku cukupi kebutuhannya. Nah kalau ini telah Allah kasih kepada kita semua, insya Allah Allah jamin di dunia kita hidup ini nggak bakalan susah, bahagia yang kita temui terus. Secara umumnya di mana? Allah pun janji secara umumnya, secara luasnya dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 179 yang berbunyi kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kazzabu fa'aghaznahum bima kanu yakzibun. Walau anna ahlal qura, kata Allah, tiap penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, bertakwa kepada kata Allah. Apa janji Allah? La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi, aku akan bukakan pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu keberkahan. Dari mana? Datangnya dari langit dan juga dari bumi. Inilah secara umumnya. Kalau penduduk negeri kita Indonesia ini semuanya banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang kalangan atas maupun dari bawah-bawahnya, kalau semua bertakwa dan iman kepada Allah, insya Allah yang datang di negeri kita ini Indonesia selalu keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang datang dari atas langit dan juga dari bumi. Nah untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga penduduk negeri kita ini yang kita cintai Indonesia ini, penduduk-penduduknya, masyarakat-masyarakatnya, semuanya banyak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri kita cintai ini mendapat gelar dari Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang adil makmur, selalu dapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kiranya ada manfaatnya untuk kita semua dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja puasa kita tahun ini insya Allah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendidik kita, menggembleng kita untuk menjadi orang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan mendapat predikat Idul Fitri, kembali suci seperti bayi yang berlahir dari dalam kandungan ibu kita. Amin, Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.